Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-temanku dari Sabang sampai Merauke selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dilimpahkan rezeki yang barokah, melimpah ruah buat beli sawah. Selebihnya terserah Anda. Malam ini kita akan kedatangan tamu dari Nganjuk. Ya. Silakan, Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kau tunggu pun di mana? Buatan sasar ke dalam ya, Pak? Buatan. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Tanpa diserlok tadi ini ya? Tanpa diserok, langsung datang. Masih tajam ya penerawangan sampai itu ya? Mantap kok. Nah inilah saudara-saudara teman kita dari Nganjuk. Sinten asmane? Wijianto. Oh, dengan Kang Wijianto dari Nganjuk. Ini saya ngobrol-ngobrol tentang apa itu perjalanan selama ini, tentang apa perjalanan spiritual Anda itu bagaimana? Mungkin soalnya saya kan juga masalah tentang spiritual itu kan masih nol, gitu loh. Ya mungkin saya itu masih ingin belajar dari sampean. Oke, langsung saya jawab. Oke, sebelumnya saya ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabat, subscriber, subbreaker, lovernya Kang Wijianto channel dan lovernya channel jenengan Empat penjuru. penjuru dimanapun berada, mudah-mudahan panjenengan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Amin. mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah. Amin amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan dulur-dulurku semuanya dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, mudah-mudahan panjenengan semuanya sehat selalu. Salam persaudaraan dari Kang Wijianto, terkhusus untuk saudaraku yang berada di Bali. Ya, malam ini alhamdulillah saya berada di Bali, sahabat, tepatnya di Sanur. Ya, alhamdulillah. Jadi salam persaudaraan, salam santun, rahayu untuk semua saudara-saudaraku yang berada di Bali. Mudah-mudahan kita semuanya bisa tersambung tali silaturahmi, saling menghargai, saling menyayangi, saling mengayomi, dan saling menghargai satu sama lain. Cinta damai. Alhamdulillah malam ini saya silaturahmi ke tempatnya beliau, ya, Mas Irul, yang berada di Bali. Nanti akan ngobrol-ngobrol, dan sharing-sharing lah. Saya sendiri juga masih belajar. Untuk semua sahabat-sahabatku semuanya, saya belajar dan terus belajar. Jadi pada intinya kita ini saling menghargai dan saling menyayangi, cinta damai. Nggih, pripun Mas Irul? Ya ini Kang, Nggih. dalam kedatangan sampean ini diributi adanya kucing tetangga ini. Enggak apa. Juga ada suaranya anjing, maklum di Bali. Enggak apa. Gini kan, saya mau menanyakan selama ini kayak mungkin pengobatan panjenengan itu tentang yang medis dan non medis gitu loh. Itu gambarannya bagaimana gitu loh, Kang? Oh gitu. Oke, jadi kalau masalah tentang pengobatan itu ada beberapa metode. Apa saja itu, Kang? Jadi pertama biasanya kalau ada saudara kita, ya, yang dari sesama muslim, non muslim, jadi kita terima dengan baik. Nah, yang terpenting kita menyambungkan tali silaturahmi.
Itu satu. Yang kedua, jadi ada beberapa metode. Yang pertama biasanya konsultasi. Setelah konsultasi biasanya yang kedua kita berikan arahan atau kita ruqyah. Yang kedua diterapi, seperti itu biasanya. Setelah itu pulang dibawakan garam dan daun bidara. Jadi antara sakit medis dan non medis perbedaannya sebenarnya gini, kalau sakit medis itu juga awalnya dari non medis, Dari non medis dari ya. non medis, jadi lama kelamaan akhirnya menjadi medis. Jadi sakit non medis itu pun juga nggak semuanya kena dari jin, kena dari terkadang kan katanya disandet orang dan sebagainya kan gitu. Itu salah. Jangan mudah menyalahkan bangsa jin atau menyalahkan orang. Jadi terkadang bisa dari kesalahan kita sendiri, terkadang kurangnya taat, atau kita banyak kesalahan sendiri, jadi kita harus introspeksi diri untuk mendekatkan diri pada Allah. Jadi jangan sampai menyalahkan orang lain. Iya, ya. Kadang-kadang kan di sisi dari apa tuh teman-teman yang lain tuh kan katanya kan begitu tuh kan. Yang inilah, yang itulah. Nah, itu yang kadang nih saya tuh meragukan dari setiap omongan orang, gitu. Karena bagi saya sih sebenarnya tuh ini aku bukan ini kan, saya ini kan manusia bodoh nih, ya nggak ngerti apa, gitu. Kalau pinter sih ya masih sedikit, gitu kan. Masih banyak bodohnya lah. Makanya aku belajar tanya dengan sampai ini biar ada wawasan baru lah, nah, gitu loh. Pengobatan yang dimaksud non medis itu kok katanya kok selalu bertentangan dengan jin lah, gitu, atau hal yang lain seperti mit, gitu. Sebagainya lainnya itu perbedaannya apa sih kan? Jin dengan hantu atau dedemit lah. Kita ngomongin masalah ini tuh bukannya kita tuh benci dengan bahasa jin dengan itu, enggak. Kita itu biar tahu tuh kan. Jadi perlu saya sampaikan terutama kepada saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku semuanya. Jadi sakit itu terkadang juga kebanyakan sih seperti sakit lambung, ya kan? Sakit lambung, kalau sakit lambung itu pasti tembus di tulang belakang sini, dan pasti juga nanti ada sakit lambung juga nanti juga kepalanya juga sakit. Itu karena juga dari pikiran. Ya. Jadi sakit lambung itu rata-rata juga dari pikiran, banyak pikiran. Jadi seperti itu. Jadi kalau makanya terkadang orang sakit itu kebanyakan sih rata-rata dari pikiran, kebanyakan pikiran, terus akhirnya orangnya jadi sakit-sakitan. Kenapa kok jadi kok dari pikiran? Karena yang kita pikirkan banyak nih. Ya, maaf nih ya. Karena yang kita pikirkan banyak. Mungkin lah sebatas kita mikir nih tentang kerjaan, gitu, kebutuhan sehari-hari, gitu. Itu kan ada istilahnya ada nilainya. Iya. Gitu. Ada hasilnya. Itu maksudnya itu yang dari pikiran itu yang nggak ada hasilnya itu maksudnya. Iya, betul. Gitu. Contohnya nih kita mikirin kerja nih, mungkin ngejar apa tuh volume atau hasilnya penghasilan, nah itu nanti kan ada hasilnya untuk bisa untuk dibelikan inilah itulah, nah, kebutuhan kita sehari-hari lah, tanggungan kita di tempat-tempat yang lain kan begitu. Nah itu kan ada nilainya kan. Iya. Maksudnya itu orang yang terlalu banyak pikiran itu yang nggak ada hasilnya gitu. Iya, betul. Terkadang kayak gini, terkadang banyak beban atau banyak pikiran, nah orang itu terkadang ngeluh, sering ngeluh, akhirnya dari
diri beliau sendiri tidak dijaga pola makannya, istirahatnya juga terkadang nggak dijaga gitu. Jadi akhirnya cuman pikirannya yang terlalu kencang, akhirnya lama kelamaan kan menjadi sakit kan gitu sebenarnya. Jadi perlu saya sampaikan kepada saudara-saudaraku semuanya. Jadi mohon maaf sebelumnya, Kang Wiji sendiri juga masih belajar dan terus belajar. Yang terpenting kita tetap berbuat baik kepada orang tua dan berbakti kepada orang tua, itu yang nomor satu. Dan berbaik baik kepada orang lain. Dan perlu saya sampaikan kepada saudaraku, jadi sakit non medis itu bisa dari tempat, ya, dari tempat. Contoh dulu pernah dibuat gantung diri rumahnya, itu biasanya dari tempat. Atau dibuat pesugihan, itu juga dari tempat. Kalau dari nasab, terkadang kakeknya atau buyutnya itu mempunyai ilmu, akhirnya nanti nurun ke anak cucunya juga. Biasanya ada yang indigo, itu keturunan dari nasab, seperti itu. Atau dari dari air, atau dari ikatan. Jadi ikatan itu juga nggak semua diikat orang lain atau diganggu orang lain juga. Dan maaf ini saudaraku yang berfisik perempuan, kadang kalau kurang bersih atau kedatangan tamu, darah haidnya nggak dibersihkan, dibakar atau diuntur-untur di WC, itu biasanya terus mendatangkan hal-hal yang lain. Iya, jadi dari itu khusus untuk perempuan. Itu untuk perempuan. Nah, kalau khusus untuk laki-laki, nah, kalau laki-laki, mohon maaf, terkadang kalau yang belum rumah tangga ya, ini jangan sampai onani. Nah, itu lama-lama juga akan menjadi sebuah ikatan dengan bangsa jin gitu. Seperti itu. Jadi banyak sekali kalau dijelaskan, mohon maaf, jadi saya menyampaikan sedikit kepada sahabatku semuanya, seperti itu. Bisa dari nasab, dari tempat tuh. Jadi tidak semuanya terus sakit. Oh, ini saya disandet orang, saya ini pasti kena guna-guna dan sebagainya. Tidak seperti itu. Jadi terkadang orang yang tidak memahami, terkadang dikebiah-uyah. Ini yang perlu diluruskan. Dikebiah-uyah itu maksudnya garam itu kan? Iya. Terkadang kan langsung semuanya sakit itu kena bangsa jin, sedikit-sedikit menyalahkan orang lain. Oh, saya sakit gatal, ini pasti disandet saudara saya atau tetangga saya atau orang lain. Tapi kan herannya ini istilahnya kata-kata kayak begini kan hanya di Nusantara ini aja. Iya. Di Indonesia. Tapi kalau seandainya di luar negeri, apakah ada kata-kata aku disandet orang? Enggak. Kayaknya enggak ada. Berarti ya luar biasa juga ya. Biasa. Omongannya orang Indonesia itu banyak. Luar biasa. Nah, jadi makanya kita itu harus menjaga hati supaya hati kita tidak mudah terprovokasi. Seperti itu. Berarti intinya jaga pikiran, jaga hati. Lah, terus kalau mulut ini kadang-kadang nggak bisa jaga, bagaimana nih? Ya. Kan kita orang awam ini. Namanya juga manusiawi. Yang terpenting pokoknya kita tetap istiqomah. Ya. Tetap istiqomah. Kita belajar istiqomah. Ya, istiqomah itu kan banyak. Jadi bukan hanya sholat saja. Istiqomah itu banyak. Jadi kita harus menjaga lisan, kita harus menjaga tingkah laku kita harus menjaga adab kita, sopan santun kita. Jadi kita harus saling menghargai, saling menyayangi.
ya apapun profesi orang lain, ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi dagang, ada yang menjadi kiai, ada yang menjadi spiritual, terkadang ada yang pengobatan, ada yang ahli kitab. Kita harus saling menghargai. Jadi jangan sampai mencari kesalahan orang lain. Ayo kita sama-sama introspeksi diri. Kita benahi diri kita supaya hati kita terjaga dan tidak sakit hati. Oke. Kawan-kawanku semua, ya, saya menanyakan lagi ya di Kang Wiji ini tentang perjalanan spiritual lika-likunya itu bagaimana, Kang Wiji? Iya. Tentang godaan apa saja yang menghalangi tentang spiritual Anda itu, entah itu tentang pengobatan, entah hari-harinya itu bagaimana? Iya. Dalam spiritual. Oke. Jadi kalau dijelaskan ini sebenarnya sampai besok pagi pun tidak selesai ya, cuman nanti saya singkat lah. Jadi memang ketika kita membuka sebuah pengobatan, jadi ketika kita membuat atau kita membuka pengobatan alternatif atau pengobatan apapun, kita harus mempunyai perizinan, satu. Dan yang kedua, kita harus siap luar dalam. Jadi bukan hanya dohirnya saja, tetapi juga batinnya harus siap. Karena ketika kita belajar menjadi orang yang baik, itu banyak sekali godaannya dan rintangannya. Jadi kita harus siap dicaci, kita harus siap dibully, harus siap. Jadi jangan sampai marah kalau dibully. Kita lanjutkan ke partai 2. Oke, siap. Jangan kemana-mana. Siap. Jangan kemana-mana.